Assalamualaikum semuanya. Nah, jadi video kali ini Mama mau berbagi lagi, mau sharing gitu soal keuangan rumah tangga. Tapi kali ini Mama mau kasih tahu nih sama teman-teman hal apa aja yang harus kita lakukan sebelum tanggal gajian datang. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi ini untuk judulnya Mama mau tulis hal yang harus dilakukan sebelum gajian. Nah, jadi untuk teman-teman kalau sebelum tanggal gajian biasanya ngapain nih? Buat daftar belanjaan atau udah mempersiapkan untuk bayar cicilan nih setiap bulannya. Nah, jadi untuk kedepannya sekarang kita harus lebih teliti lagi ya untuk mengelola keuangannya. Jadi biar kita nggak selalu ngerasa kekurangan gitu. Nah, jadi untuk di poin pertama, hal yang harus dilakukan sebelum gajian itu kita harus mencatat kebutuhan dan keperluan ya teman-teman. Jadi apa aja nih yang kita butuhkan dan kita perlukan nanti pada saat gajian. Nah, jadi contohnya itu bisa juga untuk keperluan bayar kontrakan atau untuk bayar uang sekolah anak. Jadi itu kita catat dulu. Jadi untuk keperluannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Terus untuk yang poin kedua, kita membuat pos kewajiban nih selama 1 bulan. Jadi kayak untuk belanja bulanan, terus untuk beli susu anak. Nah, jadi itu udah harus kita pisah-pisahin ya teman-teman. Jadi nanti pada saat gajian kita nggak bingung lagi nih harus ngapain. Terus untuk poin ketiga, memisahkan uang yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi ini untuk memisahkan uangnya ini bisa ke rekening berbeda atau juga teman-teman simpan secara cash gitu ya. Jadi bisa disisihkan di amplop khusus atau di dompet khusus gitu. Jadi nggak kecampur sama dompet kita sehari-hari gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau Mama untuk memisahkan uangnya itu lebih baik Mama itu tarik cash aja ya teman-teman. Jadi Mama pisahkan ke dalam amplop atau ke dalam dompet khusus gitu. Jadi nanti pada saat kita membutuhkan, misalnya mau belanja mingguan atau belanja bulanan, itu uangnya tinggal kita pakai aja. Jadi nggak susah lagi ya kalau harus ambil dari rekening dulu. Nah, terus Mama mau kasih contoh juga nih untuk kewajiban itu apa aja. Jadi yang pertama contoh kewajiban itu bisa berupa hutang atau cicilan ya teman-teman. Jadi misalnya nih kita punya cicilan rumah atau cicilan kendaraan. Nah, jadi itu termasuk ke dalam poin kewajiban. Terus juga bisa biaya bayar listrik, bayar iuran bulanan, dan masih banyak lagi ya contohnya. Nah, terus apa aja sih yang masuk contoh kebutuhan? Jadi untuk kebutuhan itu biasanya yang kita gunakan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi kayak pampers, susu anak, galon, gas, beras, terus juga belanja bulanan, belanja mingguan. Nah, itu termasuk ke dalam poin kebutuhan nih teman-teman. Nah, jadi untuk kewajiban dan kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Terus juga untuk pendapatan kita juga pastinya berbeda. Jadi untuk membuat pos-posnya itu disesuaikan aja nih dengan budget dan kebutuhan teman-teman.
Nah, contohnya nih kayak belanja mingguan nih. Jadi kita itu harus budgetin. Jadi untuk 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya teman-teman. Nah, jadi kalau mama nih, mama jatahin nih untuk 1 minggu itu harus 100.000 ya budget belanja sayurnya. Jadi gimana caranya harus cukup nih selama 1 bulan. Terus jangan lupa nih teman-teman, kita siapin juga nih untuk dana darurat, terus juga tabungan. Terus yang paling penting sedekah jangan lupa ya teman-teman. Nah, jadi selain kita udah mengatur untuk kewajiban dan keperluan kita, kita juga jangan lupa nih untuk menyisihkan dana darurat dan tabungan. Nah, jadi untuk dana darurat itu bisa kita gunakan misalnya untuk perbaikan rumah atau biaya berobat gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk dana darurat itu emang sengaja kita persiapkan ya biar nggak mengganggu tabungan atau pos-pos kewajiban yang lain. Terus lanjut ya kita ke poin yang keempat. Nah, untuk poin keempat ini mereview pengeluaran bulan lalu ya teman-teman. Nah, jadi ini salah satu poin penting juga yang harus kita lakukan nih sebelum tanggal gajian berikutnya datang. Jadi kita harus mereview nih untuk pengeluaran bulan lalu itu kita minus atau enggak nih. Jadi over budget atau enggak nih. Jadi kalau seandainya kita over budget untuk gajian kedepannya nih apa nih yang harus kita perbaiki. Jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama ya teman-teman. Nah, untuk poin kelima ini kita harus konsisten ya teman-teman. Jadi walaupun berat kita harus tetap konsisten nih menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, terus untuk poin keenam ini mengatur pola pikir kita ya teman-teman. Jadi contohnya kalau seandainya teman-teman punya gajinya itu 5 juta rupiah nih setiap bulan. Jadi kita harus merasa bahwa uang kita itu cuma ada 3 juta rupiah ya teman-teman. Nah, dengan pola pikir yang seperti itu, kita jadi bisa lebih mengatur uang kita nih. Jadi nggak bisa kita pergunakan buat hal yang nggak perlu. Nah, jadi kalau seandainya kita setiap bulannya terima uang 5 juta, tetapi kita nggak merubah nih ya pola pikir kita, pasti untuk uangnya itu bakal habis aja nih teman-teman. Jadi apa yang udah kita rencanakan untuk setiap bulannya itu pasti berantakan. Nah, untuk poin ketujuh ini nggak kalah penting ya teman-teman. Jadi kita itu jangan lupa untuk bersyukur. Jadi untuk berapapun pendapatan yang kita terima setiap bulannya itu kita harus syukurin ya teman-teman. Nah, untuk poin terakhir, poin ke-8, kita jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur dan berdoa untuk rezeki yang kita terima setiap bulannya. Terus semoga rezeki yang kita terima juga membawa berkah ya untuk kita dan keluarga. Yang terpenting kita itu harus semangat dan harus yakin kita bisa menjalankan apa yang kita rencanakan. Jadi semoga kita selalu bisa untuk mengelola keuangan dengan baik ya teman-teman.
Sekian dulu ya video tentang keuangannya kali ini. Semoga videonya ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman dalam mengelola keuangan. Sampai ketemu lagi ya di video Mama selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.